jika aku Pak Ustad namun titah nangtung deui moal nurut ya. Sekali, kedua kali hese. Katilu kali nama jika bodoh. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah sallu ala Nabi Muhammad Pak Ustadz geuning can assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hayang heulai bau peuteui euy. Ieu heulaina bau peuteui. Jika-jikana Ustad peuteui nu nyarita ieu. Ustad peuteui, tapi ayeuna mah lain rek ceramah. Arek ngedangdut. Ngedangdut eta budak-budak geus nyaho dangdut. Lain kana ngaji nyahoan can tah. Mudah-mudahan ya. Rada ngageter Pak Ustad ya. Bedi tu garulis. Bedi tu garulis. Kan bedi tu wungkul nu teu geulis. Udah lalaki biar aku geulis lalaki. Kasep. Kasep. Suami saha nu kasep tek. Candak uih ku istri-istrina. Kadeng salahan ya. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqimunas shalah. Shadaqallahul azim. Bu, ayah ibu-ibu, ibu-ibu ayah, maneh wae nu nembalan ti budak. Kanya homana tuh eta mah sareng badok. Bu. Tuh, ibu-ibu mah saranya merdu. Bapak. Maneh mah budak. Hayang jadi bapak wae, acan laku oge. Emang geus laku? Dagang peuteui geus laku. Aduh, abang Ustad peuteui jadi dagang peuteui wae jadi nantinya. Pak Ustad makan sambutan panitia. Heuh elingan. Itu kang nyarita mah kitu sakamana karok ngomong teh dah. Rada grogi kaditu ibu-ibu, kaditu ibu-ibu. Kahareup budak nyerentakan wae di budak teh. Bapak-bapana di mana ya bapak-bapana? Di luhur panggung, iya kan bapak-bapak. Dalam hal ini, alhamdulillah, semua panitia mempercayakan kami untuk menyampaikan apa yang kiranya akan disampaikan dan harus disampaikan sebagai panitia. Jadi kami berbicara di sini mengatasnamakan panitia dan juga sedikit karena kami di sini dituakan tentang masalah keagamaan, maka kami sedikit ingin menyampaikan tentang keagamaan. Insya Allah tidak banyak Bu. Kalau banyak karena amplopnya tidak disediain. Ya. Yang pertama, panitia yang sudah dibentuk dari awal sampai terbentuknya sekarang, terlaksananya sekarang Isra Mi'raj ini
Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al Kautsar. Nah, kalau Al Kautsar ini ingat sama Pak Doni ya. Ini pencetus nama Al Kautsar yang paling vokal diantaranya Pak Doni. Alhamdulillah berkah. Hidup Pak Doni, mana Pak Ustadz Doni? Terima kasih. Perumahan Bumi Sukasari Indah. Sukasari yang indah hanya di BS. Di sana suka, tapi indahnya ada di BS. Hidup PSI, mantap PS. Kompak. Aduh, anak saham nih. Mana kompak? Oh, si kadang keseubuh mana diberi jajannya. Alhamdulillah. Sukasari Purwasari Kabupaten Karawang. Terlaksananya Isra Mi'raj ini jelas bukan tenaga seseorang, bukan tenaga persuasif, bukan tenaga golongan, bukan bantuan daripada orang-orang yang tergelintirnya, tapi ini terlaksananya Isra wal Mi'raj ini semua punya andil, khususnya yang ada warga yang ada di Perum BSI ini. Makanya alhamdulillah Isra Mi'raj ini ibu-ibu banyak, bapak-bapak banyak, anak-anak apalagi susah dihitung. Kalau ada besek susah ngitung kamu. Kebagian di situ, pindah ke situ. Allah dalam mengisra mi'rajkan Kanjeng Nabi suatu ketika dalam perjalanan Isra sampai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, di situ Kanjeng Nabi bertemu atau melihat satu golongan, dan golongan itu memanen sebuah pohon yang berbuah, dipanen, kemudian selesai panen berbuah kembali, dipanen lagi, berbuah lagi, dan seterusnya. Kanjeng Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man hada?" Hei malaikat Jibril, ini contohnya apa? Panen, berbuah, habis berbuah lagi, habis berbuah lagi tanpa harus ditanam kembali. Ya malaikat Jibril, haula'il lazina yujahiduna fi sabilillah tudha'af lahumul hasanatu bi sab'i mi'ati dhofin. Orang tersebut contohnya ketika di alam dunia sering mengamalkan ilmunya, hartanya, tenaganya, dan seterusnya untuk berjuang di agama Allah. Ini Isra Mi'raj ini memperingati junjungan kita Nabi Muhammad SAW, syiar Islam. Semua telah ikut andil dengan terlaksananya Isra Mi'raj, tidak terkecuali. Itu sudah termasuk jihad fisabilillah. Dalam contoh tadi, Kanjeng Nabi ketika Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bertemu dengan satu golongan yang panen tanpa harus menanam. Mudah-mudahan harta ibu-ibu, tenaga bapak-bapak, semuanya termasuk salah satu contoh daripada yang dicontohkan oleh Pak Ustadz tadi. Nanti di akhir yaumil kiamah hanya memetik panen dan panennya saja. Alhamdulillah, amin, Allahumma. Pengen panen nanti di akhirat, pengen nanti panen di akhirat, pengen. Kemudian kalau lagi Isra Mi'raj ada panitia keloyongan minta panennya pengen banyak tapi sodakonya sedikit, kayaknya tidak nyambung. Jadi kalau panen pengen banyak, sodakonya juga harus banyak. Makanya banyaklah sodakoh untuk berjuang menegakkan agama Allah. Ada Isra Mi'raj, panitia datang, nih saya 3 juta, nih saya 200.000, nih saya 100.000, karena kata Pak Ustadz nanti yang gede panennya akan lebih banyak lagi, yang kecil siap-siap panennya sedikit. Alhamdulillah. Kemudian
Kemudian Kanjeng Nabi bertemu dengan satu golongan, yang golongan itu selalu menepis kepala, selalu memukul kepala-kepalanya sampai kepalanya berdarah, hancur, kembali lagi, dipukul lagi, hancur lagi, dipukul lagi, hancur lagi, dan seterusnya. Gambaran apa itu malaikat Jibril? Ya Jibril man haulai, ya Jibril man hada. Kata malaikat Jibril, haula illazina tatasaqalu ru'usahum ila sholatil maktubah. Orang tersebut yang memukul kepalanya hancur jadi lagi, hancur jadi lagi, hanya sakit yang dirasakan. Itu contoh perumpamaan ketika di alam dunianya susah melaksanakan sholat fardu. Datang waktu zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, malah tidur, malah goler-goler, tidak melaksanakan sholat. Nanti di akhir yaumil kiamah akan memukul kepalanya sendiri sehingga pecah kembali lagi, pecah kembali lagi. Itu gambaran ketika di alam dunianya susah melaksanakan sholat fardu. Mau melaksanakan sholat fardu, apa milih mau dipukul saja? Nah, kalau mau milih dipukul sekarang aja cobain, pukul gaprot gitu ya. Sakit. Nah, kalau sekarang dipukul sakit, lebih baik melaksanakan sholat fardu biar nanti tidak dipukul. Terlaksana Isra Mi'raj ini berkat semuanya, baik itu yang sumbangan ekonominya, tenaganya, doanya, dan seterusnya. Kaula muda, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak sekalipun, mudah-mudahan amal baik semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kecil diterima, yang besar juga diterima, semuanya amal baiknya. Terbentuknya, terlaksananya Isra Mi'raj ini tidak bisa oleh satu orang, satu golongan, satu kelompok, tapi satu warga Perum BSI, sehingga semuanya ikut andil terlaksananya Isra Mi'raj ini. Mudah-mudahan amalia semua orang yang telah ikut andil demi terlaksananya Isra Mi'raj ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasihan yang tidak ikut andil. Aduh, hanjak hal urang tengilu sodako nyakitu geuning tah ari sodako karena jalan agama Allah teh dibalas ku Allah bisa mi'ati dokin ya itu ya. Jadi sekali lagi, yang pertama kami menyampaikan rasa terima kasih mewakili atas nama panitia Isra Mi'raj ini kepada siapapun warga Perum BSI yang telah mendukung demi terlaksananya Isra Mi'raj ini. Kemudian yang kedua, mari kita tegakkan agama Allah dengan melaksanakan sholat yang wajib, karena ketika kita tidak melaksanakan sholat yang wajib, maka salah satu contoh siksaan Allah nanti yang akan kita terima adalah dipukul kembali, dipukul hancur kembali lagi. Maka kalau milih dipukul, silakan meninggalkan sholat fardu. Tapi kalau memilih tidak dipukul, maka kita harus melaksanakan sholat fardu. Dan melaksanakan sholat bagi bapak-bapak itu bagusnya dan harusnya di masjid. Di rumah kali-kali ya mungkin masih dimaafin, tapi kalau sering-sering masjid dibangun buat apa? Betul apa betul? Ibu-ibu di mana Pak Ustadz? Ibu-ibu mah di rumah saja, kecuali tolak ilmu. Di masjid kalau memang diadakan di masjid, di rumah kalau memang diadakan di rumah, di majlis talim kalau memang diadakan di majlis talim ya. Kali lagi, terbentuknya Isra Mi'raj ini tidak terlepas dari bantuan warga Perum BSI tak terkecuali semuanya. Mudah-mudahan amal baik semuanya diterima oleh Allah dan dibalas oleh Allah, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Al hasanatu bi asri amsalihah, Bu. Sodako 1000, 10.000. Nah, kebetulan ini DKM punya program mau membangun masjid nih. Sekarang sudah terkumpul berapa? Nanti tanyakan aja langsung ke bendahara ya. Kita
Dengan kebaikan yang tadi, mari kita berlomba-lomba mengeluarkan sodako kita yang dikembalikan kepada kemampuan kita. Jangan kita memaksakan sodako 10 juta di rumah nggak ada pasea, papisah weh. Itu juga madorot ya. Dikembalikan kepada kemampuan masing-masing. Bapak, saya mah tidak punya ekonomi, suami saya suruh kerja ke masjid. Bapak, suami saya Pak Ustadz gak bisa kerja di masjid, sibuk, ibunya juga sibuk, ekonominya gelontorkan. Apa saja yang kita bisa, yang kita mampu, bantu dan bantu untuk perjuangan agama Allah. Yang sekarang Isra Mi'raj, ke depan TKN punya program untuk membangun masjid. Nanti tanyakan saja apa programnya dan sampai di mana sekarang sejauh itu yang dia programkan. Kita bantu, kita mau bantu. Ibu-ibu mau bantu? Ibu-ibu mau bantu? Katanya pengen surga, katanya pengen pahala, tapi nembalana saeutik. Pak Ustadz kan ayeuna mah ada suami nu boga duit mah nya. Bapak-bapak siap mau bantu? Siap mau memenuhi masjid dengan melaksanakan salat fardunya? Mudah-mudahan Isra Mi'raj ini jadikan satu momentum untuk kebangkitan kita melaksanakan sholat wajib di masjid, khusus buat bapak dan kaula muda berikut anak-anak perempuan, ibu-ibu, adik-adik, remajinya di rumah saja, kecuali tolab ilmu silahkan. Di belakang kayak gini saya. Pak Ustadz gimana saya kalau di masjid berjamaah, di rumah tidak berjamaah? Lebih baik di masjid. Kalau di rumah tidak berjamaah. Kayak gini aja. Maaf, insya Allah nanti DKM yang ngatur. Itu saja yang Pak Ustadz sampaikan. Yang pertama mengucapkan terima kasih dengan partisipasinya yang sudah terbentuk dan terlaksananya Isra Mi'raj ini. Kemudian yang kedua, karena Pak Ustadz di sini dituarkan sebagai keagamaan, maka yuk penuhi masjid dengan melaksanakan sholat wajib dan kebaikan yang lainnya. Ibu-ibu adakan tolabul ilmi, penuhi majlis taklimnya. Jangan ini mah tolab ilmu blok A, ini mah tolab ilmu blok B dan seterusnya. Bersatu. Kalau BSI maju siapa yang enak? Kalau BSI mundur siapa yang malu? Ya, itu saja dari Pak Ustadz. Kurang lebihnya minta maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallahi dinas suratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.